Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, JM Sport Massage Therapy. Kali ini ada sebuah kasus yang agak beda ya. Tapi ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada olahraga, yang sering kali juga terjadi pada olahraga dan salah di dalam melakukan penanganan. Cedera apa itu? Yang kita sebut dengan cedera strain pada otot besar. Strain adalah penarikan pada otot manakala terjadi kegiatan olahraga yang sangat berlebihan. Apa misalnya tiba-tiba tidak pernah berolahraga, melakukan hiking, naik turun gunung tinggi sekali, dan kemudian besoknya mengalami suatu kekejangan pada otot, pengerasan pada otot. Kemudian aktivitas dari pagi sampai sore yang tidak berhenti, itu juga menyebabkan kondisi kontraksi pada otot. Dan ketika melakukan penanganan salah. Apa yang saya sebut dengan salah tersebut adalah memberikan penghangat, pemanas pada otot yang sedang mengalami pemuaian. Ototnya sedang memuai, pembuluhnya sedang membesar, ya, karena aktivitasnya yang begitu tinggi, diberikanlah efek panas. Ya, efek panas itu bisa dari apa saja ya, dari minyak, dari krim, dari yang sifatnya memanaskan. Dampaknya adalah otot terjadilah pecah pembuluh darah. Ya, yang menyebabkan ototnya kemudian terjadi pengerasan atau kita sebut dengan myogelosen. Jadi myogelosen itu adalah otot yang mengeras. Coba kita lihat, ini sekarang ototnya. Ini otot quadriceps ya. Otot quadriceps. Ini otot di lateralnya ini mengeras seperti ini, kerasnya. Dan ini kosong semuanya. Kosong. Ini nggak bisa ditekuk karena dampak daripada abses ini, pembengkakan ini, tekuknya menjadi nyeri, ya, ada nyeri karena keganjel ini. Kalau saya tekan begini lurus, sakit, kesakitan, betul, sakit, ya. Jadi ini adalah myogelosen atau pengerasan otot ini yang akan nanti kita lakukan rilis saja, ya, kita rilis sehingga menjadi kendor. Kemudian ada obat atau semacam krim gel ya untuk anti-inflamasi. Anti-inflamasi adalah anti nyeri dan bengkak. Ya. Jadi ini salah satu hal yang penting juga di dalam melakukan terapi pada saat yang pertama kali. Dirilis lagi, Mas. Saat pertama kali inilah yang paling penting di dalam melakukan tindakan. Salah di dalam melakukan tindakan akan semakin cederanya semakin parah. Contoh misalnya ketika orang mengalami jatuh pertama kali, ya, ketarik seperti ini pertama kali, strain maupun sprain. Strain pada otot, sprain pada persendian. Terjadi cedera, tidak boleh dilakukan pemberian panas atau pemanasan. Ya, makanya tidak boleh diberikan pemanasan itu adalah untuk mencegah pecahnya pembuluh darah atau hematom, karena pembuluh yang sudah membengkak tidak boleh diberi panas. Kalau panas semakin membesar dan dampaknya pecah yang kemudian pada kulit menimbulkan gosong, hitam, biru, ya, berwarna lah, gitu ya. Apa yang boleh? Yang boleh adalah memberikan pemberian aplikasi dingin. Apa itu dingin? Bisa es, bisa obat antiinflamasi, ya, yang sifatnya mendinginkan. Ada di tempatnya AC, kebetulan ada angin dari AC yang kita tidak cari es kesulitan, taruh di tempat itu. Boleh. Sifatnya adalah untuk membuat pembuluh darahnya tidak semakin membesar, disempitkan. Ini vasodilatasi dipersempit menjadi vasokonstriksi. Nah, inilah
sehingga tidak terjadi proses pembengkakan. Nah, di sini. Jadi semoga ini jadi informasi ya. Ini sekarang dirilis dulu. Setelah dirilis dalam posisi anterior, ini posisi anterior, nanti setelah ini posterior karena untuk bagian hamstringnya. Ini bagian quadricepsnya ya. Oke, saya tuh matikan dulu. Ya, kita tunggu dulu aja. Sudah Mas? Jangan ternyata ini diberi. Nah, nanti setelah ini posisi posterior. Belum. Saya bolak-balik soalnya yang kena depan dan belakang. Depan di otot besar, belakang ya besar. Sabar sih, sabar. Sudah dilakukan rilis oleh Mas Surya tadi. Jadi sudah direlaksasi ototnya supaya kendor. Jadi proses pemberian masas itu fungsinya untuk memberikan pengendoran pada otot. Supaya ototnya kendor dulu sehingga pembuluh darahnya menjadi melebar dan peredaran darahnya menjadi lancar. Nah, sekarang inilah penampakan daripada otot yang mengalami strain itu. Ini strain pada otot hamstring, menjalar sampai ke otot gastrok bagian soleus itu. Ya. Bagaimana kemudian mengcover ini setelah direlaksasi adalah memberikan obat anti-inflamasi dan anti-inflamasi. Apa inflamasi itu? Adalah proses untuk menghilangkan nyeri dan bengkak. Ini ada nyerinya, ada bengkaknya, ada hematomnya. Ini adalah hematom ya. Hematom adalah pecah pembuluh darah. Inilah yang disebut dengan pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darahnya mengalami pecah sehingga terjadi gosong semacam ini, tapi cepat hilang. Ya, ini obatnya. Saya tidak menyebut produk. Silahkan di apotek cari aja obat anti-inflamasi. Ya, bisa ini, bisa itu, macam-macam banyak ya. Ini obatnya. Kita oles di sini. Sifatnya dingin, ya, dingin, mendinginkan. Ya, ini dingin. Jadi setelah dilakukan relaksasi diberikan obat seperti ini. Ini kalau kita cek ya, bagaimana fleksinya pada saat ditekuk ini 90 derajat. Lepas, ekstensi, luruskan, ditekuk lagi sudah mulai bisa. Ini ya. Nah, ini kalau saya paksa ke sana sedikit sudah sampai di sini ya. Nah, ini sudah sampai 45 derajat. Ini. Nah, berarti sudah mulai lancar. Nah, ya. Saya bukakan ya, saya stretching dulu. Nyerinya menghilang, sudah menghilang lagi. Dibuka lagi, stretching, nyerinya sudah menghilang. Akan saya cover dengan ini supaya apa? Pemberian cover ini dalam rangka membuat gerakan yang tidak berlebihan pada persendian. Supaya selain imobilisasi tidak membuat banyak gerakan, Mas ini supaya ingat bahwa dia masih sakit. Kalau nggak diberi tanda begini nanti lupa. Nanti enak sedikit terus kemudian merasa tidak sakit dan kemudian dipaksa untuk berlari lagi, timbullah dampak trauma, nyeri dan kondisi yang lain yang menyebabkan memperparah kondisinya. Jadi akan saya cover pakai ini ya, pakai deker yang lunak saja, yang soft saja, yang lentur, yang seperti kaos kaki, ya. Ini bagian persendiannya. Nah, ya tarik lagi, ya stop. Seperti ini. Jadi obatnya sudah dimasukkan, kemudian dioles. Kemudian diberi deker, dekernya yang soft ya. Deker itu punya kualifikasi yang bermacam-macam. Ini untuk kondisi-kondisi yang cedera ringan.
Tapi yang cederanya agak berat, semakin berat, dekernya sudah beda lagi, ya. Bahkan ada deker yang ada besinya di bagian samping luar dan samping dalam. Itu kondisi yang berbeda lagi. Ini kita carikan deker yang soft ya, yang halus, yang lembut, supaya ototnya tidak terlalu mengembang dan kemudian terjadi kompresi, pembuluh darahnya kemudian mengempis dan kemudian menjadi normal kembali. Demikian informasi ini, mudah-mudahan ini manfaat untuk kasus cedera strain pada otot besar. Tetap jaga prokes, salam sehat, yes.